Pagi buta, Jakarta masih gelap ketika dentuman sepatu prajurit Cakrabirawa menggema di sekitar lapangan Merdeka. Di beberapa titik, konvoi truk militer bergerak cepat menuju rumah para jenderal. Dalam senyap, operasi rahasia berlangsung. Para pimpinan Angkatan Darat diculik dari kediaman mereka. Sementara itu di markas RRI, persiapan dilakukan untuk sebuah pengumuman yang akan mengguncang Republik. Mikrofon disetel, naskah dibaca ulang, dan pasukan bersenjata menjaga pintu masuk. Di ruang siaran, para penyiar bersiap membacakan pengumuman yang akan mengubah arah kekuasaan negara. Pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, udara pagi Jakarta dipenuhi suara yang tegas dan dingin. Perhatian, perhatian, inilah pengumuman gerakan 30 September. Suara penyiar RRI terdengar mantap, ritmis, dan penuh keyakinan. Mereka menyebut nama yang baru pertama kali muncul di telinga rakyat. Gerakan 30 September. Sebuah gerakan yang katanya bertujuan menyelamatkan Presiden Soekarno dari rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Istilah Dewan Jenderal sebelumnya hanya beredar dalam bisik-bisik politik. Namun pagi itu diumumkan secara terbuka melalui radio nasional. Dalam siaran itu disebutkan bahwa kelompok jenderal berencana mengambil alih kekuasaan pada 5 Oktober bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata. Tak hanya itu, penyiar membacakan pernyataan resmi Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Gerakan ini bukan kudeta, Presiden selamat berada di bawah perlindungan kami. Rakyat diminta tetap tenang. Nada pengumuman terdengar meyakinkan, tetapi justru menimbulkan tanda tanya. Siapa sebenarnya yang berkuasa hari ini? Benarkah Presiden aman? Dan mengapa para jenderal harus ditangkap? Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari coup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Machtvertoon pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan coup sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah coup kontrarevolusioner inilah,
yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah. Menurut keterangan Komandan Gerakan 30 September, sebagai follow-up tindakannya akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan, dan Dewan Revolusi Desa. Anggota-anggota Dewan Revolusi itu akan terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Partai-partai, ormas-ormas, surat kabar, majalah-majalah dapat meneruskan kegiatannya asal dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi yang akan dibentuk oleh Gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan panca azimat revolusi, melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPR GR, dan putusan-putusan DPA. Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif anti-Nikolim dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Juga politik mengenai Konferensi Asia Afrika kedua dan Konevo serta konfrontasi terhadap Malaysia tidak akan berubah, dan KIAPMA serta kegiatan-kegiatan internasional yang diselenggarakan. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kepada para perwira, bintara, dan tamtama Angkatan Darat di seluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa, yang menterlantarkan nasib anak buah, yang di atas tumpukan penderitaan anak buah, hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita, dan menghambur-hamburkan uang negara, harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata di luar Angkatan Darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terima kasihnya. Pada siang hari tanggal 1 Oktober 1965, suasana Jakarta masih diliputi ketegangan. Sejak pagi publik mendengar kabar mengejutkan tentang penculikan beberapa jenderal Angkatan Darat. Radio Republik Indonesia, RRI, satu-satunya corong informasi nasional pada saat itu, menjadi tumpuan masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, gelombang udara RRI kembali memancarkan suara yang tegas namun syarat ketidakpastian. Dalam siaran ini disampaikan bahwa pimpinan Gerakan 30 September akan segera membentuk sebuah wadah baru bernama Dewan Revolusi Indonesia. Dewan ini, menurut pengumuman tersebut, akan mengambil alih fungsi pemerintahan dan menjadi satu-satunya kekuatan politik yang sah di Indonesia. Pernyataan ini menggema di seluruh pelosok negeri. Rakyat yang mendengarnya dibuat bingung sekaligus cemas. Apa arti dari Dewan Revolusi? Siapa saja yang duduk di dalamnya? Apakah ini berarti pemerintahan yang sah telah tumbang?
Siaran singkat itu justru menambah spekulasi dan ketegangan, sementara pasukan militer masih terlihat siaga di berbagai titik penting Jakarta. Dengan pengumuman ini, Gerakan 30 September ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar melakukan tindakan militer terbatas, tetapi memiliki agenda politik besar, mengganti tatanan pemerintahan yang ada dengan struktur revolusioner yang mereka bentuk sendiri. Nama Dewan Revolusi Indonesia dipilih untuk memberi kesan kuat bahwa mereka adalah pelindung revolusi dan penentu arah masa depan bangsa. Namun, di balik kata-kata yang terdengar meyakinkan itu, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Kendali atas Jakarta belum sepenuhnya berada di tangan mereka, dan perlawanan dari pihak Angkatan Darat mulai menguat. Siaran pada pukul 2 siang ini menjadi salah satu tonggak penting dalam drama politik yang akan berakhir dengan kegagalan Gerakan 30 September. Maka oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu, menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil-Wakil Komandan Gerakan 30 September. 3. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Trikora dengan sendirinya berstatus dimisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru, dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia atas nama menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Revolusi Kabupaten paling banyak 15 orang, Dewan Revolusi Kecamatan paling banyak 10 orang, dan Dewan Revolusi Desa paling banyak 7 orang, terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan Revolusi daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di provinsi dan kabupaten pekerjaannya dibantu oleh selanjutnya. Bahwa mulai hari itu, pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Letnan Kolonel. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis, dan setelah pernyataan itu baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu juga ditetapkan bahwa bintara dan tamtama dari semua anggota ABRI yang menjalankan Gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya 1 tingkat. Sedang bagi para bintara dan tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan 2 tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat tanggal 30 September. Demikian diumumkan Erwat RRI hari Jumat pukul 14. Dalam siaran RRI pada pagi 1 Oktober 1965 yang disampaikan oleh Letkol Untung, Gerakan 30 September G30S mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia sebagai pimpinan tertinggi negara. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa Dewan Revolusi Indonesia akan menggantikan kedudukan Presiden dan Kabinet sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Pangkat para perwira yang dianggap tidak mendukung gerakan ini akan diturunkan 1 tingkat. Misalnya, seorang letnan jenderal diturunkan menjadi mayor jenderal, dan seterusnya.
Pangkat tertinggi yang diakui oleh Dewan Revolusi hanyalah Letnan Kolonel. Di atas itu dianggap tidak sah. Mereka juga memerintahkan agar semua kesatuan yang mendukung gerakan 30 September mengamankan situasi. Tujuan utama pengumuman ini adalah untuk menguasai struktur kekuasaan militer dan pemerintahan melalui siaran radio yang dianggap sebagai media paling efektif untuk menjangkau masyarakat luas. Siaran ini memberi kesan seolah-olah kekuasaan baru telah lahir, siap menggantikan tatanan lama. Sebagian rakyat percaya, sebagian lainnya meragukan. Pemerintahan tampak limbung. Apakah ini awal dari sebuah pemerintahan revolusioner? Namun, kenyataan di lapangan berbeda. Para jenderal yang disebut ditahan sebenarnya sudah tewas. Jenazah mereka kelak ditemukan di lubang buaya. Di markas Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto bergerak cepat. Ia mengambil alih komando, menghubungi pasukan elit RPKAD, dan memutus telepon penghubung antara RRI dan pasukan G30S. Menjelang sore, pasukan RPKA mulai mengepung gedung RRI. Malam menjelang, suasana Jakarta mencekam. Radio tetap menjadi sumber utama informasi. Tiba-tiba suara baru terdengar di gelombang RRI yang sudah direbut Kostrad. Kami, Angkatan Darat, menguasai kembali keadaan. Presiden dalam keadaan aman. Gerakan 30 September adalah pengkhianatan terhadap negara. Nada siaran berbalik 180 derajat. G30S kini disebut pemberontakan, bukan lagi penyelamat presiden. Rakyat yang sejak pagi dibombardir propaganda mendadak bingung, bahkan panik. Siapa yang benar? Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak malam itu, arus sejarah berbalik. Propaganda pagi menjadi bumerang. Ketika jenazah para jenderal ditemukan di lubang buaya, kebohongan siaran G30S runtuh. Di sisi lain, Kolonel Sarwo Ethiewibowo mendengar siaran itu dan menilai bahwa telah terjadi kudeta terhadap presiden. Ia segera menghubungi Kostrad. Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih inisiatif, memerintahkan pengamanan objek vital, dan menyiapkan RPKA untuk bergerak. Malam hari, Kostrad merebut kembali RRI. Siaran berbalik arah, G30S disebut pengkhianatan. Dan dari kekacauan informasi pada 1 Oktober 1965, lahirlah babak baru politik Indonesia. Konsolidasi kekuasaan di tangan Soeharto, disertai tragedi kemanusiaan yang menelan ratusan ribu jiwa kemudian hari. Dengan pengecut, para penggawa gerakan 30 September melarikan diri. Rakyat marah mengutuk gerakan itu. Siaran G30S di RRI menjadi senjata propaganda yang mematikan, tetapi hanya seumur jagung. Pagi hari mereka seolah menguasai negara. Malam hari mereka jatuh. Namun dampaknya luar biasa. Kekacauan informasi melahirkan ketakutan, kebingungan, dan kemarahan. Ketika jenazah para jenderal ditemukan, Angkatan Darat memanfaatkan momentum ini untuk melancarkan propaganda anti-PKI. Film, koran, pamflet, semuanya menuding PKI sebagai dalang. Narasi ini menjadi pembenaran untuk penumpasan besar-besaran, dan memang seperti itu menurut sebagian pengamat. Dalam hitungan minggu, ratusan ribu nyawa melayang. Penahanan massal berlangsung bertahun-tahun. Peristiwa ini menjadi tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Dan semua itu bermula dari satu pagi di RRI. Pagi ketika sebuah suara di radio mengubah arah sejarah Indonesia. Apa hikmah yang dapat kita tarik? Bahwa informasi adalah kekuatan, dan kekuatan itu bisa menjadi senjata yang menyelamatkan atau menghancurkan. Di era digital, hoax dapat menyebar lebih cepat daripada peluru. Sekali kita lengah, kekacauan bisa kembali terjadi, bukan dengan senjata tetapi dengan berita. Generasi muda harus belajar dari sejarah. Jangan mudah percaya tanpa verifikasi. Berita bisa menjadi racun bila tidak diuji kebenarannya. Bijak dalam menyebarkan informasi.
Apa yang kita bagikan bisa menenangkan, bisa pula menyalakan api konflik. Pahami bahwa kekuasaan dan propaganda selalu berjalan beriringan. Jangan sampai kita menjadi korban manipulasi. Kudeta G30S PKI mengajarkan satu hal penting. Sebuah bangsa bisa berubah arah hanya karena satu siaran, satu narasi. Hari ini, kekuatan itu ada di genggaman kita melalui media sosial. Gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan.